السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kajian kita kali ini terkait siksaan terhadap pelaku syirik di dalam neraka, dengan matan hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah, akan keluar sebatang leher dari dalam neraka kelak di hari kiamat. Yang keluar ini sebatang leher tanpa kepala. Lahu ainani tusirani, pada leher tersebut memiliki dua mata yang dapat melihat. Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk di dalam neraka yang muncul dari dalam neraka, yakni makhluk yang tanpa kepala tapi memiliki mata, leher yang memiliki mata. Kalau di dunia saja ada makhluk tanpa kepala, semua orang lari. Ini leher memiliki kedua mata. Kemudian wa udhunani tasma'ani, memiliki dua telinga yang dapat mendengar. Kemudian wa lisanun yantiq, kemudian lidah untuk berbicara. Memiliki dua mata, dua telinga, dan lidah yang dapat berbicara. Kemudian yaqul, dia, maksudnya leher ini yang muncul dari dalam neraka ini berkata, inni ukiltu bithalatha, aku diutus untuk 3 golongan. Yang pertama, bikulli jabbarin anid, bagi setiap orang yang bengis lagi keras kepala. Yang kedua, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan bagi setiap orang yang berdoa kepada Allah dan juga dia berdoa kepada selain Allah. Yang ketiga, wal musawwirin, dan para pelukis.
Hadis ini ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadis as-sahihah dengan nomor hadis 512 juz 2 halaman 41, dan dikuatkan kepada At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan nomor hadis 2574, dan Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor hadis 8430. Hadis ini At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih gharib. Tingkatan hadisnya hasan, hadis yang diterima. Lantas apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini? Ini adalah pengabaran dari Rasulullah SAW kepada sahabat dan kepada kita umatnya tentang adanya makhluk di dalam neraka dengan ciri-ciri tersebut yang ditujukan untuk 3 golongan tersebut. Mengapa dikhususkan kepada 3 golongan tersebut? Karena ketiganya berlaku syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama mengatakan tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ialah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan dengan segala perbuatan dari yang diciptakannya. Tauhid uluhiyah yakni tauhid ibadah. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, yakni nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang sifat-sifat itu maka tidak boleh diselewengkan, kemudian ditafsirkan, ditakwilkan dengan disamakan kepada makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Dan 3 golongan ini berbuat syirik pada 3 tauhid ini. Dan intinya setiap orang yang disiksa karena menyekutukan Allah Jalla wa'ala karena tidak menjalankan 3 tauhid ini. Yang terbanyak tauhid uluhiyah. Orang yang sujud kepada selain Allah Jalla wa'ala, kepada kuburan misalnya, pada orang tua misalnya. Ada tidak kita lihat ada orang sujud kepada ibunya? Ada tidak? Ada. Haram. Sujud itu hak Allah Jalla wa'ala. Orang yang bernazar kepada selain Allah Jalla wa'ala, orang yang menyembelih dengan nama selain Allah Jalla wa'ala, itu perbuatan syirik yang siksanya dengan sebatang leher di dalam neraka. Kita bahas kelompok yang pertama, bikulli jabbarin anid, yakni kelompok yang bengis dan keras kepala. Siapa mereka? Seperti Fir'aun. Siapa mereka? Namrud, Umayyah bin Khalaf. Kemudian, dan siapa saja yang meniti jalan mereka. Dengan apa yang Allah amanahkan mereka khianat, maka mereka mendapatkan daripada
siksa sebatang leher dengan memiliki dua mata yang sangat tajam yang mengawasinya, dua telinga yang sangat peka terhadap suara, dan lisan yang mencaci, menghadik di dalam neraka. Kita selama ini kan tahu perbuatan dosa syirik itu, tapi siksanya nggak tahu. Ini siksanya. Ini jenis siksanya. Kemudian yang meniti jalan-jalan orang yang berlaku sombong kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka menolak kebenaran karena kezaliman dan kesombongan, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَاتً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Maka tatkala mukjizat kami yang jelas sampai kepada mereka, dakwah itu sudah disampaikan kepada para penguasa yang sombong tersebut, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata. Dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan sihir, beliau dikatakan orang gila. Betul tidak? Demikian pula jika kita menyampaikan dakwah sunnah ini, antum dibilang sedemikian. Karena merubah kebiasaan yang sudah ada. Bagi orang banyak yang tidak paham, seakan-akan ini suatu hal yang mustahil, seperti sihir. Kemudian dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Abu Jahal bukan tidak tahu ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Allah Jalla wa'ala, bukan tidak tahu. Abu Thalib bukan tidak tahu ponakannya yang dia bela itu adalah seorang Nabi Allah, namun hidayah tidak sampai kepadanya karena kebanggaan terhadap agama nenek moyang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Ini surah An-Naml ayat 13 dan 14. Di dalam surah yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid. Lemparkanlah olehmu. Jadi neraka itu diperintahkan orang-orang ini, orang-orang yang jabbarin 'anid, yang bengis keras kepala, malaikat disuruh oleh Allah Jalla wa'ala melemparkan mereka ke dalam neraka semuanya. Karena mereka sangat ingkar dan keras kepala. Dalam surah Qaf ayat 24. Kemudian maka kesombongan adalah milik Allah Jalla wa'ala. Hamba tidak layak berlaku sombong di atas muka dunia, karena mereka adalah makhluk dan bukanlah Khalik sebagai pencipta. Karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Al-izzu izari, kemuliaan adalah sarungku. Allah berfirman dalam hadis qudsi, beliau bersabda, Al-izzu izari, kesombongan
yakni kemuliaan adalah sarungku, izar, sarung. Kemudian al-kibriya'u ridha'i, dan kesombongan adalah kainku. Faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Kemudian siapa yang menyaingiku dalam salah satu dari keduanya, maka aku akan mengazabnya. Maknanya haram berlaku sombong. Siapapun dengan apapun yang Allah karuniakan atasnya, karena itu kain sarungnya Allah, maka kita diharamkan sombong. Ini dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis ini. Kemudian dalam riwayat Muslim beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibr, ada seberat biji zarrah dari kesombongan. Jangan coba-coba seberat biji zarrah saja kita sombong, Allah Jalla wa'ala tidak memasukkan kita ke dalam surga. Diharamkan surga. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian jika aku sampaikan tentang ahli neraka? Kullu utulli wa jawazim mustakbir, yakni mereka adalah setiap orang yang kejam, kasar, dan sombong. Beliau mengabarkan 3 ciri penghuni neraka: kejam, kasar, sombong. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kibar, kesombongan ada 2 macam. Kesombongan ada 2 macam. Siapa yang menetapkan definisi kesombongan? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu makna kesombongan? Beliau bersabda, al-kibru batarul haq. Ini yang pertama. Sombongan itu yakni sikap berpaling dari kebenaran, itu sombong. Datang hadis yang sahih, dia memegangi hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu. Disampaikan hadis yang hasan, dia memegangi hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu, yang palsu. Ini yang demikian adalah orang yang sombong. Diketengahkan yang sunnah, tapi diajukan yang bid'ah. Dia pegangi bid'ah itu. Ini orang yang sombong. Ditolak sunnah itu dengan bid'ah. Ini orang yang sombong. Ada orang dinasehati, dia mengatakan, Anda masih anak ingusan. Anda belum makan asam dan garam. Padahal kalau banyak makan asam jadi mah. Banyak makan garam hipertensi. Sombong makan asam garam saja. Na'udzubillah subhanahu. Maka tidak demikian. Kebenaran itu datang dari siapapun diterima. Sekalipun bukan dari mazhab kita. Oh, saya mazhab Syafi'i. Ketika dalil pada mazhab Syafi'i adalah lemah, kemudian dari hadis mazhab lain mengemukakan hadis yang sahih, kita terima. Bukan kita berlaku sombong. Imam mazhab-mazhab itu dengan 4 mazhab itu
adalah hasanah kekayaan fikih di dalam Islam. Haram ta'assub, fanatik terhadap salah satu mazhab karena kesombongan. Makanya jika sahih satu pendapat dalam satu mazhab, yang lain tiganya tidak sahih, ditinggalkan yang lain, sekalipun itu mazhab kita. Itu menerima nasihat. Kemudian yang pertama yakni menolak kebenaran. Yang kedua, kesombongan itu wa ghamtun nas, yakni penghinaan kepada orang lain, merendahkan orang lain. Karena saya duduk di majelis ini, kemudian dianggap bahwasanya setiap orang duduk di majelis itu dan dia menganggap orang lain tidak tahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak sedikit orang yang duduk di bawah majelis lebih berilmu daripada orang yang duduk di mengajar di majelis. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain. Nilai diri kita tergantung bagaimana kita menyikapi orang lain. Jika kita menyikapi orang lain dengan kemuliaan, bertemu dengan mengucapkan salam, saling memberi hadiah, bertegur sapa, maka yang demikian tidak merendahkan derajat seseorang. Sebaliknya, orang yang disikapi demikian akan memuliakan diri kita. Cermin diri kita adalah bagaimana kita berlaku terhadap orang lain. Jika kita baik, maka dia akan baik. Orang lain akan lebih baik. Jadi dua hal ini, kesombongan, yakni pertama menolak kebenaran, yang kedua batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka ketika turunnya surah Abasa wa Tawalla, beliau sallallahu alaihi wasallam demam sebab beliau merendahkan seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Dia miskin, ingin bersegera masuk Islam, sementara beliau sedang menghadapi para pemuka Quraisy yang kaya raya. Jadi sifat manusiawi pada diri Rasulullah itu jelas. Lihat kita, kalau berhadapan sama orang kaya beda nggak sama orang miskin? Ini keliru dan dibenci di dalam Islam. Justru keberkahan itu lebih banyak pada orang yang miskin. At-talaqtu fil jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Beliau bersabda, aku melongok ke dalam surga sewaktu beliau mi'raj, aku lihat kebanyakan isinya fuqara. Jangan salah. Dari zaman Adam alaihissalam sampai yaumul qiyamah, orang fuqara itu paling banyak masuk surga, paling dekat kepada Allah. Tombaknya Islam di dalam jihad, fuqara. Ahlu suffah yang tidur di masjid di Madinah lebih dari 50 orang. Fuqara, rumah tidak punya, sholat 5 waktu di masjid, tinggal di masjid. Hari ini masjid ba'da isya tutup. Begitu nggak zaman kita? Jika ada orang ingin dari safar, sulit bagi dia untuk menyewa karena dia tidak punya uang untuk menyewa hotel, bagaimana? Masjid itu sudah hilang fungsinya sesuai dengan sunnah, itu sudah hilang. Karena kalau dimasuki orang, mikrofon ikut hilang.
ada penyakit lain. Jadi tetap dijaga dan dibolehkan orang tidur di masjid sepanjang yang tidur mau sholat. Waktu sholat dibangunkan. Jadi masjid di masa Rasulullah itu buat tidur. Umar bin Khattab tidur, beliau tidur di masjid. Bukan tidur untuk tinggal. Ali bin Abi Thalib sedang tidak akur dengan istrinya, keluar dari rumah ke masjid tidur. Kita tidur di masjid diusir sama marmut. Betul atau tidak? Ditulis lagi di tembok, dilarang tidur. Itu masjidnya tidak sunnah. Masjid yang sunnah membolehkan tidur. Bahkan dikasih khusus di belakang untuk tidur. Baik. Mudah-mudahan DKM tidak tersinggung, malah justru mendapatkan ilmu. Iya. Kadang-kala DKM sedikit saja disinggung, dia marah sama ustaznya. Ala kulli hal, kadang-kala dakwah itu banyak fenomenanya. Kemudian kita membahas tentang orang bikulli jabbarin anid, ini mengutip lagi firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Qasas ayat 83. Ini jelas, tilka darul akhiratu naj'alha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Jadi kalau kita mau masuk surga, syaratnya itu tidak boleh menyombongkan diri. Ketika kita hidup di atas muka dunia ini dan berbuat kerusakan, wala fasada, dan tidak boleh berbuat kerusakan. Jadi jangan bilang melakukan berbagai aksi anarkisme di jalan gitu, membakar ini, membakar ban, itu baik, buruk itu. Membakar fasilitas umum itu buruk, mengadakan kerusakan. Kemudian wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Jadi syarat masuk surga jangan sombong apa saja. Kemudian orang-orang yang sombong adalah mereka yang telah memakai pakaian Allah Ta'ala. Al-mutakabbir adalah asma dan sifat Allah Ta'ala yang haram dinisbatkan kepada makhluk. Jadi al-mutakabbir asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat Allah tidak boleh dinisbatkan, diberikan kepada makhluk. Siapa yang berlaku sombong, maka orang itu telah mengambil hak Allah Jalla. Dia tidak berhak, dia mengambil sifat itu, sifat Allah Jalla wa'ala pada dirinya. Ini adalah jenis kesyirikan atau menduakan Allah Jalla wa'ala dalam asma wa sifat. Jadi kalau orang sombong telah menyekutukan Allah di dalam asma wa sifat. Enggak boleh sifat Allah Jalla wa'ala kita ambil. Berikan hak Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk dosa besar yang karenanya iblis la'natullah ketika menyandang pakaian Allah ini terusir dari surga. Betul tidak? Iblis mengenakan sombong itu ketika dia diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah usir dia dari surga.
Nah, kita mau masuk surga sombong. Iblis saja, gurunya malaikat, suhunya malaikat, terusir karena sombong. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Jangan coba. Ini bahasan yang kedua, yakni wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Sebatang leher yang memiliki dua mata, dua telinga, dan lisan yang menghardik di dalam neraka ini untuk orang yang berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dia berdoa kepada Allah, tapi minta kepada kuburan Rasulullah SAW, kepada makam-makam yang dikeramatkan, kepada orang-orang yang sudah mati, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bertawassul. Banyak nggak kita mendengar orang bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani? Banyak tidak? Ini tawassul yang salah, yang keliru. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka bermohonlah dengan nama-nama itu. Idza da'a ahadukum falyabda' bihamdi rabbih. Jika berdoa salah seorang di antara kamu, falyabda', maka hendaknya dia memohon dengan memuji nama Allah Jalla wa'ala. Summa yusallu 'alan nabi, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memohon kepada orang yang sudah mati, catat dengan baik ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, Ar-Rum ayat 52. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang mati dapat mendengar. Ini firman Allah yang menjelaskan orang mati itu tidak akan sanggup kamu jadikan dia mendengar. Datang ke kuburan para wali, ziarah rame-rame, berbes-bes, minta sama wali, na'udzubillah, minta juga sama Allah, tapi minta sama wali, na'udzubillah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ini ayat yang muhkamat, yang jelas dalam surah Fatir ayat 22. Datang ke kuburan, ngomong sama yang putri, yang kakung, saya datang, nggak dengar ya akhi. Wahai Nabi, datang ke Madinah, saya mendatangi kuburan engkau, memohon syafaat kepada engkau. Ini perkataan yang batil. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Pada siapa? Itu surah ayat kursi. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Syafaat itu dengan izin Allah, bukan dengan minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesyirikan. Nabi tidak punya syafaat, tidak punya. Jika beliau diizinkan Allah, sering nggak kita baca ayat kursi?
Mau tidur baca ayat kursi. Zikir pagi sore baca ayat kursi nggak? Ba'da salat fardu baca ayat kursi nggak? Baca nggak ayatnya? Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Izin Allah, bukan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering dengar kalau datang di satu masjid, kemudian moderatornya bilang, sebelum Jumat kita memohon syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tidak? Ini batil. Khotib juga bicara kadang-kala demikian. Khotib mengatakan apa? Para jamaah yang dirahmati Allah, ini perkataan yang batil. Bagaimana kita tahu jamaah itu dirahmati Allah menjelaskan sesuatu yang batil? Kita harus mengatakan semoga Allah merahmati jamaah yang hadir. Semoga Allah, doa isinya. Tidak boleh memastikan sesuatu. La ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit, di bumi kecuali Allah Jalla wa'ala. Banyak sahabat yang dinyatakan oleh sahabat lain mati syahid, namun beliau mengatakan si fulan di dalam neraka. Persaksiannya sahabat, oh si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Apa kata Rasulullah? Dia di dalam neraka. Bayangkan coba. Jadi adab di dalam berdoa itu adalah permohonan, meminta kepada Allah. Ya Allah, berilah aku syafaat Rasulmu. Itu kalimatnya benar. Jangan ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu. Ini syirik. Seakan manfaat dan mudarat datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru, mereka tidak mendengar seruan. Siapa? Orang yang di dalam kubur. Dan kalau mereka mendengar, ini Allah mengumpamakan, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan. Dan di hari kiamat, orang yang dimintai, para wali, para nabi yang dimintai oleh orang-orang yang pergi ke kubur mereka, menziarahi kubur mereka, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak akan ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan Allah yang maha mengetahui. Surah Fatir ayat 14. Jadi Rasulullah SAW akan menolak, mengingkari kita menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan diri beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani akan menolak kita menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan dirinya. Para wali-wali itu menolak semua. Mereka takut kepada Allah Jalla wa'ala. Orang dengan keyakinan semacam ini berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah dan dia mati, neraka tempatnya, sebatang leher akan mendatanginya. Kemudian yang berikutnya yakni yang ketiga adalah wal musawwiri, yakni para pelukis yang didatangi oleh makhluk yang sebatang leher ini dan menjadi siksaan atasnya di dalam neraka, yaitu orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa, binatang, manusia dengan tangannya.
bukan dengan alat foto ya. Foto berbeda dengan tangan. Kalau foto tidak boleh dipajang, baik di dalam rumah apalagi di masjid. Karena yang demikian mengakibatkan la yadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Maka gambar ini yang pertama yang bernyawa. Kemudian termasuk yang ditangkap dengan alat. Yang ketiga, yakni para pelukis ini, di mana beliau SAW berkata, kullu musawwirin finnar, semua pelukis dalam neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan wa tu'adzibuhu fi jahannam. Dijadikan nyawa baginya untuk setiap gambar yang ia buat untuk disiksa dengannya di dalam jahannam. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi semua gambar bernyawa yang digambar oleh para pelukis Allah hidupkan di dalam neraka. Untuk apa? Untuk menyiksa dia. Siapa yang memerintahkan menyiksanya? Sebatang leher ini. Menyuruh gambar-gambar itu untuk menyiksa para pelukis dengan apa yang digambarnya. Kemudian, man sawwara suratan fi dunya, barang siapa membuat gambar yang berbentuk di dunia, kullifa ayyanfuha fiha ruha, maka akan dibebankan padanya untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Dibebankan dia di dalam neraka untuk meniupkan ruh ke dalam lukisannya. Walaysa binafih, maka dia tidak dapat meniupkan ruhnya. Karena apa? Tidak boleh kita menyerupai bentuk daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk manusia, bentuk hewan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala disaingi, ditandingi. Itu Allah Jalla wa ala murka. Jika akan melukis selain daripada itu, pemandangan, kemudian melukis yang lain, rumah, gunung dan yang lainnya, benda-benda yang mati. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tada'a suratan illa tamassaha, janganlah biarkan lukisan bernyawa melainkan engkau menghapusnya. Rawahu Muslim. Jadi maknanya kalau di rumah kita ada lukisan, dihilangkan, dibakar. Ini sayang Ustaz, yang lukis maestro. Pertimbangkan mau malaikat masuk ke dalam rumah kita atau tidak. Yang kedua, mau mendapatkan murka Allah atau ridha. Dibeli mahal dengan rezeki dari siapa? Dari Allah. Taati Allah, bakar itu lukisan. Jangan dijual lagi. Karena jika dijual lagi sama saja memindahkan daripada kebatilan ke rumah orang lain. Kemudian mayoritas ahli ilmu berkata bahwasanya diharamkan adalah gambar yang bernyawa. Gambar yang dilukis, para pelukis diharamkan karena dua perkara. Pertama, bisa menjadi sarana menuju kesyirikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Gambar yang dilukis para pelukis diharamkan karena dua perkara. Pertama, bisa menjadi sarana menuju kesyirikan. Asal usul syirik di kalangan kaum Nuh alaihissalam adalah karena mereka menggambar-gambar para tokoh orang-orang soleh. Setelah berjalannya waktu yang sangat panjang, mereka membuat patung-patung dari gambar yang ada. Kemudian datanglah generasi sesudahnya, mereka menyembah patung tersebut. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, siapa yang berkata? Para tokoh pemuka masyarakat di zaman Nabi Nuh ketika menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wa'ad. Ini berhalanya. Wa'ad ini orang soleh tadinya. Kemudian Suwa', kemudian Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ada 5 orang soleh yang berdakwah mengenang jasa mereka, sama dengan patung Lata. Lata itu asalnya orang soleh yang memberi makan dan minum para jemaah haji di masa jahiliyah. Orang mengenang kebaikannya, kemudian orang membuat patungnya, menggambar, membuat patung. Maka jangan sekali-kali orang soleh itu digambar, nanti disembah. Sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam dan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Lata. Patung Lata itu orang yang soleh. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, maka mereka menyembah, membuat dari gambar tersebut, kemudian dari gambar tersebut dibuat patung, kemudian mereka menyembahnya. Mereka telah berpengharapan penuh terhadap Lata. Kemudian tak lagi sekedar kumpul-kumpul mengenang kewaliannya. Lata itu wali dianggap di masa oleh orang-orang jahiliyah. Kedua, apa sebab menggambar itu diharamkan? Yang pertama tadi, karena menuju sarana kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, yakni melukis diharamkan karena menandingi dan menyerupai perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Jadi yang membentuk kita dalam rahim ibu kita Allah Jalla wa'ala. Tak ada Tuhan illah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imran ayat 6. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa.
Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Asma wa sifat Allah Jalla wa'ala, yang mempunyai nama-nama yang paling baik dalam surah Al-Hasr ayat 24. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Maka beliau datanglah ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di rumah Ali, beliau melihat di tirainya rumah Ali bin Abi Thalib ada gambar. Apa yang terjadi? Beliau tidak komentar apapun, berbalik ke belakang pulang. Bayangkan, diundang makan, cuman ada gambar saja, beliau pulang. Coba kita diundang walimatul urus, ada musik, kitanya yang ikut. Pulang nggak kita? Enggak. Oh, ada banyak bubuk makanan yang dicobain semua. Ada musik padahal di situ. Ada maksiat di situ. Kalau kita tidak sanggup berdakwah di sana, tinggalkan. Lihat sikap beliau di rumah anaknya Fatimah, di rumah Ali bin Abi Thalib menantunya, ada gambar tirai, tinggalkan. Tegas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memasang tirai yang ada gambarnya. Ini contohnya istri Nabi memasang gambar di rumah, tirai. Kemudian Rasulullah SAW merobek tirai tersebut dan bersabda. Kita kalau istri kita beli yang ada gambarnya, kita robek nggak? Kita ribut sama istri kita. Betul nggak? Nabi dirobek aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Ambil, tarik, bakar. Kemudian Rasulullah SAW merobek tirai tersebut dan bersabda, "Ya Aisyah," dengan nida, panggilan. Keras ini panggilannya. Dalam bahasa Arab udah kayak aja, keras sudah. Nida munada, dengan kalimat seruan. Ya Aisyah, asyaddun nasi adaban indallah yaumal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai apa yang telah Allah ciptakan. Rawahu Muslim. Haram menandingi ciptaan Allah. Sengaja kita datang ke pelukis, bayar mahal-mahal, dilukis wajah kita. Betul nggak? Masukin ke profil kita. Bangga kita, na'udzubillah subhanahu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan siapa yang lebih zalim dari yang menciptakan seperti yang aku ciptakan? Fayahluku habbatan wa yahluku dzarrah. Maka Allah perintahkan hendaknya mereka menciptakan biji-bijian dan menciptakan zarrah. Rawahu Bukhari. Allah tantang sama orang yang melukis itu. Hendaknya kamu tidak usah yang seperti itu, kamu tidak akan mampu. Kan kalau orang melukis seakan-akan kalau serupa betul, kan hebat pelukisnya, bukan?
Allah mengatakan tidak akan mampu, seakan-akan lukisan itu hidup. Betul tidak? Itu pelukis yang piawai dikatakan. Ini menandingi ciptaan Allah. Allah tantang mereka. Ciptakan biji-bijian. Sanggup nggak? Tidak akan. Ciptakan daripada yang demikian dzarrah, yakni biji sawi. Ayo datangkan. Maka mereka tidak akan sanggup melakukan yang demikian. Maka kesimpulannya yakni para pelukis telah mengambil alih dan menandingi Allah Ta'ala sebagai pencipta yang telah membentuk wajah para hamba dengan seindah-indahnya rupa. Mereka telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan alam semesta dan berbuat syirik dalam asma wa sifat. Dua pelukis itu dosanya. Menyekutukan Allah dalam rububiyah, melukis dan menciptakan hak Allah, menyerupakan daripada sifat Allah Jalla wa Ala, al-musawwir, menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Bersiaplah dengan sebatang leher yang akan membantainya di dalam neraka dan akan memerintahkan semua lukisannya itu hidup dan menyiksanya. Berapa orang yang sudah dilukis? Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila sholat diimami orang menjaga umat Nasrani yang merayakan Natal di gereja? Baik, saya paham. Ternyata ada imam yang waktu perayaan hari Natal jagain gereja. Ini maksud pertanyaannya. Bagaimana status imam ini? Keamanan, al-amnu, adalah hak semua makhluk. Di negara kita Indonesia, orang kafir itu terbagi dalam dua bagian. Kafir zimmi, orang kafir yang ada ikatan damai dengan kita, tidak memerangi kita. Lantas bagaimana hukumnya yang demikian? Apakah apabila hari raya Natal kemudian sebagian kaum muslimin menjaga keamanan di sana, apakah yang demikian boleh? Boleh. Sepanjang tidak ikut acara gereja. Sebaliknya mereka pula boleh mengamankan ketika kita merayakan Idul Fitri. Bahkan di beberapa negara gereja ketika terjadi penyerangan terhadap Salman Rushdie kalau tidak salah, kemudian suasana di satu tempat di negara barat sana tidak memungkinkan sholat di masjid ditutup oleh pemerintah setempat. Akibatnya orang-orang Nasrani membolehkan kaum muslimin untuk sholat di dalam gerejanya. Ini bukan lagi sholat di masjid, di gereja. Bagaimana hukumnya yang demikian? Sepanjang tidak ada salib. Lihat. Jadi salibnya kalau ada tutup salibnya. Karena hadisnya al-ardu kulluhu masjidun illa hamam wal maqbar. Semua bumi Allah adalah masjid kecuali dua tempat, kata Nabi. Al-hamam apa? Kamar mandi. Wal maqbarah, kuburan. Banyak orang sholat di kuburan malah justru balik. Dua tempat ini saja. Maka di Madinah sekalipun terlarang, bahkan hukumnya haram, menyengaja sholat menghadap ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boneka yang menyerupai hewan atau manusia termasuk patung yang harus dimusnahkan juga bila ada di rumah? Apa hukumnya dan dalilnya? Alla tada'a suratan illa tamastah wala qabran musrifan illa sawaitah. Itu perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ada gambar dimusnahkan, ada kuburan yang tinggi diratakan, ada patung dirusak, dicacatkan, seakan-akan patung itu tidak lagi berbentuk patung. Ketika dalam satu riwayat malaikat Jibril alaihissalam akan berjumpa Rasulullah SAW dan beliau menunggunya. Lama ditunggu tidak datang. Kemudian beliau keluar dari pintu rumahnya, ternyata Jibril alaihissalam ada di depan pintu beliau. Ternyata yang menghalangi malaikat Jibril tidak masuk 3 hal. Ada anjing yang liar masuk ke rumah Rasulullah SAW. Yang kedua, adanya ditirai gambar. Yang ketiga, adanya patung. Maka beliau melakukan tindakan sesuai dengan instruksi Jibril alaihissalam. Yang anjing diusir keluar. Kemudian yang tirai dijadikan alas duduk bantal. Maknanya kalau gambar di alas duduk bantal boleh. Kemudian yang ketiga, yakni patung, dirusak kepalanya. Jadi seperti batang pohon, tidak lagi seperti patung hewan. Seperti itu. Kalau boneka tidak termasuk, boneka mainan anak-anak tidak termasuk yang demikian. Karena Aisyah memiliki boneka radhiyallahu anha dan bermain dengan boneka, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap diam terhadap yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah baca bahwasanya terkhusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada syafaat yang dimiliki, terkenal dengan syafaatul uzmah. Apakah benar adanya? Ya, benar. Syafaatul uzmah ini atas beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang panjang, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di aras Allah Jalla wa Ala setelah manusia terkatung-katung di padang mahsyar, dari Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, dalam 3 keadaan. Pertama, dekatnya matahari sejarak 1 mil. Yang kedua, yakni mereka bermandikan dosa dengan keringat mereka. Ada yang sebatas mata kaki, bahkan ada yang menenggelamkannya. Kemudian mereka bertelanjang, belum dihitan, dan mereka tidak beralas kaki. Itulah keadaan kita di padang mahsyar. Maka ketika itu manusia semua berbondong-bondong. Di antaranya datang kepada Adam alaihissalam meminta agar ayah manusia ini dapat menyelesaikan pengadilan seluruh daripada manusia dengan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Berpindah dari Adam kepada Nuh, dan berpindah lagi seterusnya kepada Isa, kemudian berpindah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merujuknya kepada beliau SAW. Maka itulah kemudian beliau Jalla wa'ala datang kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian sujud di aras Allah Jalla wa'ala, kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau mengangkat kepalanya. Kemudian, apa yang kau perkenankan wahai Muhammad, mintalah, doa engkau akan dikabulkan. Beliau mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kemudian beliau dengan izin Allah diizinkan, dikabulkan, memberikan syafaat
kepada seluruh manusia syafa'atul uzmah dalam hal mengadili mereka. Bismillah, apa boleh menyimpan foto di dalam album? Sahih. Ini yang sangat benar. Jadi foto itu bukan untuk dipajang, sehingga yang demikian menjadi subhat dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Bahkan masuknya tamu ke dalam rumah kita dengan adanya foto-foto kita, sebagian tamu itu tidaklah memberikan manfaat, bahkan mereka melihat foto istri kita, melihat foto anak gadis kita. Apakah kita tidak memiliki kecemburuan? Boleh nggak melihat foto istri kita? Ada tamu laki-laki teman kita, ada foto kita menikah dengan istri kita di depan rumah, di depan ruang tamu. Sering begitu nggak? Dinikmati. Masya Allah, istri antum. Antum nggak cemburu tuh? Anda nggak tahu deh, bisa dayus itu. Simpan foto, makanya cucinya jangan gede-gede. 3 air aja kan cukup. Masukin album. Mau kenang-kenangan, lihat deh. Bukan foto dilarang. Karena yang demikian menjadi orang bisa terkena istri kita ain. Karena cantiknya dia memuji, bisa sakit demam istri kita. Jangan sembarangan. Sebagian orang itu punya mata hasad. Makanya jangan pajang foto siapapun di status daripada WA kita. Yang wanita foto bunga, yang laki-laki foto gajah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.